Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, perkuliahan hari ini di mata kuliah bimbingan konseling keluarga Islam kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan HKI semester 5 untuk semua kelas ya. Kelas A, B, C, dan D. Hari ini kita masuk ke mata kuliah bimbingan konseling keluarga Islam yang memasuki pertemuan kesekian. Kenapa saya sebut sekian? Karena berbeda ya. Kelas A, B, dan C karena sudah pernah mengikuti pertemuan pertama, maka untuk hari ini pertemuannya pertemuan kedua. Tetapi untuk kelas D karena belum pernah masuk di kelas saya pada pertemuan pertama, maka ini adalah pertemuan pertama sekaligus juga pertemuan kedua. Jadi apapun lah istilahnya ya. Ya karena kelas HKID itu kemarin begini ya. Saya sudah siap ada di ruangan. Di ruangan ya, bukan di kantor. Bukan di ruangan dosen, tapi di ruangan kelas. Saya sudah siap di ruangan kelas karena sebelumnya saya sudah masuk di kelas C. Kebetulan seluruh kelas MK bimbingan konseling keluarga Islam ini untuk kelas saya ini yang saya ampu itu semuanya di kelas yang sama, di ruang 8. Nah, begitu selesai di kelas C pada hari apa itu? Pada tanggal kalau tidak salah tanggal 20 13 6 September. Saya sudah selesai. Karena saya lihat waktu itu jamnya masih belum langsung, artinya masih baru jam berapa itu? Waktu itu jam 2 kurang kalau tidak salah waktu 2 kurang. Karena saya lebih cepat waktu itu di kelas C. Maka saya tunggu saja, karena kan waktunya tidak terlalu jauh karena MK kelas D itu akan dimulai jam 14:10. Jadi saya tunggulah. Maka saya stay di situ sambil baca-baca, sambil lihat HP segala macam. Tapi begitu saya melihat di jam, kok sekarang udah jam 14:20 ya. Udahlah, saya tunggu lagi lah. Saya buka-buka HP lagi dan molor tuh sampai jam 14:45. Saya kaget, heran tuh. Kenapa kok D ini sampai jam 14:45 ini kok belum datang? Kemana ini? Padahal saya sudah terlanjur menunggu di kelas ruang 8 untuk menanti kelas D. Aduh, sudahlah, saya keluar lagi. Akhirnya saya keluar. Kembali ke ruangan dosen. Dan sepertinya udahlah. Kayaknya ini ada yang nggak beres ini. Entah itu karena MK lain atau gimana. Udahlah, saya tidak mau. Akhirnya saya pulang ketika itu karena sudah selesai kelas MK bimbingan konseling keluarga Islam hari Rabu sudah selesai karena kelas D tidak ada. Akhirnya saya beranjak pulang. Balik lagi saya ke kediaman saya. Nah, begitu sampai di rumah saya tiba-tiba buka WA. Oh, ternyata ini jam 15 lewat berapa itu? Itu ada WA ke saya.
dari kelas HKID. Dia menyampaikan bahwa Pak, kami sudah siap di ruangan 8 dan dia ada fotonya. Loh, saya kaget, loh gimana? Kok jam 3 atau jam 15 itu baru ada WA ke saya. Padahal sebelumnya gimana? Sebelumnya tidak ada satupun. Makanya saya bingung, sudah minggu depan aja. Ribet, sudah terlanjur pulang, masa balik lagi? Akhirnya saya tidak jawab, saya biarkan, terserah mau apa itu. Saya sudah tahu. Akhirnya saya pulang, dan minggu berikutnya, saya kondisi sedang tidak enak badan. Maka saya putuskan berapa? Tanggal 13 September minggu berikutnya dari tanggal 6 itu saya putuskan saya tidak masuk karena kondisi kurang sehat, kurang fit. Apalagi waktu itu kan kuliahnya 4 kelas sekaligus dari jam 9 sampai jam 3 atau jam setengah 4 atau jam 4 lah. Kalau normal saya harus Spartan, itu harus continue dari jam 9 sampai jam 4. Pasti kondisinya tidak enak badan, apalagi ketika itu sudah tidak enak badan, makanya udahlah, mendingan saya putuskan istirahat saja. Nah, akhirnya Rabu kemarin tanggal 13 September tidak masuk. Dan otomatis kelas HKID pun juga tidak masuk. Padahal kelas HKID ini yang paling terlambat. Pertemuan satu belum ada. Jadi ya sudah, akhirnya ya tidak masuk lagi, dan juga berhubungan dengan kelas lain. MK Bimbingan Konseling Keluarga Islam juga tidak bisa dimulai ketika itu pada tanggal 13 September. Dan mungkin baru hari ini kita akan mengikuti perkuliahan tentu dengan segala konsekuensinya. Sebab ada nanti informasi yang mengatakan ada konsekuensinya. Tapi nanti aja lah. Kita selesaikan dulu materi kita pada hari ini. Sekaligus juga akan ada nanti di bagian akhir penugasan terkait apa dan bagaimana yang harus kita lakukan untuk menghadapi tugas itu. Akan saya sampaikan di akhir. Jadi untuk kelas HKI A, B, dan C ya sudah. Seperti biasa kuliah materi pertemuan kedua. Sedangkan untuk HKID ini materi sekaligus menjelaskan materi pertemuan satu atau pertemuan satu, menjelaskan tentang apa itu tadi RPS-nya, dan yang kedua sekaligus materi pertemuan kedua yaitu materi tentang konseling keluarga. Jadi saya rapel jadi satu ya untuk kelas HKID pada hari ini. Oke, sekedar informasi untuk kelas HKID bahwa saya ini untuk D saja ya, tolong diingat untuk HKID saja karena belum. Jadi saya oleh fakultas diberi tugas untuk mengampu mata kuliah bimbingan konseling keluarga Islam. Memang saya agak kaget, kok saya dikasih ini sama Pak Wadek satu. Padahal saya basic pengetahuan saya itu di bidang hukum Islam. Kok dilalah saya dikasih tugas ini? Apa sebabnya? Apa alasan Pak Wadek satu itu? Tapi saya tidak mau protes, saya tidak mau komplain, saya tidak mau apa namanya menyampaikan protes saya kepada Pak Warid. Tidak apa-apa lah, saya terima saja dengan segala konsekuensinya. Meskipun saya tidak punya basic keilmuan di bidang psikologi, karena kan ini kan menyangkut psikologi, terutama menyangkut konseling atau penyuluhan atau pembinaan. Jadi saya ditugaskan untuk mengampu MK Bimbingan Konseling Keluarga Islam. Dan materi bimbingan konseling keluarga Islam ini mencakup beberapa hal. Oke, saya tampilkan dulu ya RPS-nya. Muncul ya. Ya, udah muncul ini dia ya. Jadi materinya adalah tentang hal-hal yang berhubungan dengan konseling keluarga. Satu, pengertian sejarah, tujuan, fungsi, dan ruang lingkup konseling keluarga. Kemudian yang kedua, pendekatan
dan strategi konseling keluarga. Ketiga, jenis-jenis pelayanan konseling keluarga. 4, manajemen dan etika konseling keluarga. 5, proses dan tahapan konseling keluarga. 6, ketahanan keluarga. Kalau 7 ini tidak ada ya, bimbingan dan konseling sebagai profesi tidak ada. Dan yang bagian akhir nanti di saat setelah UTS akan ada materi tentang diskusi dan praktek tentang kasus-kasus dalam konseling keluarga. Pertama, married by accident atau pernikahan di luar kehamilan atau pernikahan di luar atau pernikahan akibat proses kehamilan di luar nikah. Di kasus menikah karena terpaksa, karena kebobolan terlebih dahulu gitu ya. Kan banyak itu kasus-kasus di masyarakat menyangkut kasus pernikahan yang diakibatkan pasangannya itu sudah pernah melakukan hubungan seksual di luar nikah. Yang kedua, KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian yang ketiga, nikah siri. Kemudian keempat, poligami. Dampaknya apa dari sebuah konsekuensi adanya rumah tangga yang mengalami poligami. Kemudian yang kelima itu pengasuhan anak broken home, anak yang mengalami gangguan mental akibat kedua orang tuanya bercerai. Istilahnya broken home. Rumah tangganya pecah dan berantakan. Kemudian berikutnya adalah peran ganda istri dan perceraian. Nah, itulah beberapa materi yang akan kita pelajari selama 1 semester di MK Bimbingan Konseling Keluarga Islam semester kali ini. Dan ini sudah didistribusikan matriknya mulai dari pertemuan 1 materinya apa, kemudian nanti di sela pada pertemuan 8 itu UTS, dan nanti pada pertemuan ke-15 adalah pertemuan terakhir, dan nanti di 16 kita akan mengikuti UAS. Nanti silakan kalian bacalah semuanya ini yang menyangkut materi perkuliahan, RPS, termasuk juga aturan-aturan dan pedoman-pedoman lainnya, semisal buku referensinya apa dan ketentuan-ketentuan lainnya. Oke, silakan kalian baca sendiri lah. Oke, baik. Itu tadi RPS untuk HKID ya, karena HKID belum. Dan yang HKI A, B, dan C sudah selesai untuk penjelasan materi. Dan kita akan lanjut ke materi yang pertama, yaitu tentang konseling keluarga. Saya akan memberikan secara singkat saja materinya. Di sini hanya ada cukup 12 slide dari modul saya. Kurang lebih ya. Oke, baik. Sudah tampil ya. Ini adalah materi tentang konseling keluarga. Bahasannya atau bahan kajiannya itu ada 3. 1, pengertian konseling keluarga. Kemudian kedua, sejarah singkat konseling keluarga. Dan yang ketiga adalah tujuan dan fungsi konseling keluarga. Baik, kita langsung ke pengertiannya. Pengertian konseling keluarga itu adalah, ini saya kutip dari buku Sofyan S. Willis yang mengutip dari pendapatnya Perez, ada di halaman 88 disebutkan bahwa yang disebut konseling keluarga adalah proses interaktif untuk membantu keluarga dalam mencapai keseimbangan di mana setiap anggota keluarga merasakan kenyamanan. Jadi konseling keluarga itu interaksi. Sebenarnya adalah proses interaksi. Antara siapa? Antara konselor dan konseli. Konselor itu siapa? Orang yang memberikan nasihat atau expert, orang yang ahli di bidang
persoalan konseling, konseling keluarga. Konselingnya siapa? Ya anggota keluarga. Bisa bapak, bisa ibu, anak, dan lain sebagainya. Interaksi di antara kedua belah pihak ini tujuannya untuk supaya anggota keluarga itu mendapatkan kepastian. Satu. Kedua, mendapatkan rasa nyaman dan memberikan solusi. Mendapatkan solusi dari konselornya. Untuk apa? Solusi itu untuk membantu masalah keluarga. Membantu problem yang dihadapi oleh keluarga. Karena itu ada interaksi. Karena itu dibutuhkan konseling atau interaksi di antara konselor dan konseli. Nah, itulah pengertian konseling keluarga. Penting nggak ini Pak konseling keluarga? Ya penting. Minimal konseling itu dilakukan bukan oleh konselor, minimal ya, tetapi oleh orang lain atau pihak lain yang punya pengetahuan, punya pengalaman, punya konsep tentang bagaimana seharusnya keluarga itu bisa dibangun dan dibentuk menurut nilai mereka masing-masing. Misalnya, konselornya itu bukan konselor profesional, tapi apa? Kiai, ustadz, ajengan, dan lain sebagainya. Atau tokoh ulama, tokoh tokoh agama. Itu bisa mengambil peran sebagai konselor. Misalnya apa? Yang konkret misalnya seperti di KUA itu eh, ada penghulu. Penghulu itu bisa dianggap sebagai orang yang punya pengetahuan tentang agama, khususnya tentang perkawinan, dan penghulu itu dimintai pendapatnya. Atau lebih tepatnya lagi penyuluh. Nah, di KUA itu ada penyuluh yang bertugas memberikan nasihat, memberikan masukan, memberikan ajaran, memberikan nilai-nilai terhadap para jamaahnya tentang arti sebuah, misalnya tentang sebuah perkawinan. Itu penyuluh juga bisa mengambil peran. Atau kiai, atau ulama, atau ustadz, dan lain sebagainya. Jadi intinya konseling keluarga itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Tapi secara khusus kita bicara di sini adalah konselor. Kenapa? Kita masuk ke mata kuliah bimbingan konseling keluarga Islam. Itu ada peran seorang konselor. Nah, ini ada asumsi-asumsi dasarnya. Artinya apa? Pengertian tadi itu bisa berangkat dari sebuah asumsi, dari sebuah pandangan tentang sebuah tujuan. Apa saja itu? Pertama, sakitnya seorang anggota keluarga itu bukan disebabkan oleh dirinya sendiri, tetapi karena interaksi dengan anggota keluarga yang lain. Artinya, ini ada yang mengatakan bahwa kalau ada satu keluarga itu bermasalah, anggota keluarga bermasalah, misalnya stres dia, perlu diingat, stresnya ini bukan disebabkan oleh dirinya sendiri saja. Ya, misalnya dia tuh memang stres ya, memang wataknya dia, bukan. Tidak ada kata-kata wataknya dia di sini. Tetapi sebenarnya adalah karena dia berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain. Atau mungkin berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas. Asumsi ini yang bisa digunakan sehingga menyebabkan peran konseling keluarga sangat penting. Karena apa? Bisa dibantu dari sini. Loh, stresnya seorang bapak misalnya, itu bukan karena bapaknya sendiri punya karakter stres, tetapi karena ada faktor, ada interaksi, ada penyebab dari anggota keluarga yang mungkin saja bapaknya stres karena mikir anaknya kelakuannya begajul atau bermasalah gitu ya. Nah, ini asumsi. Maka diperlukan adanya peran konselor keluarga. Itu satu. Yang kedua, walaupun satu atau lebih anggota keluarga berfungsi baik atau menyesuaikan dengan baik, tetapi jika ada sebagian anggota yang lain mengalami maladjusted, maka yang satu itu akan pengaruh juga. Maladjusted itu apa? Bermasalah. Maladjusted. Tidak mampu memberikan pemahaman yang baik pada dirinya sendiri. Jadi intinya apa? Satu orang saja di dalam satu keluarga ini
mengalami masalah mental, mengalami masalah psikis, mengalami gangguan stres misalnya, maka otomatis yang lain juga terpengaruh. Jadi artinya tidak mungkin satu orang itu sehat semuanya. Satu keluarga itu tidak mungkin sehat semuanya. Kalau ada satu anggota yang bermasalah secara psikologis. Ini asumsi dasar. Ya. Jadi tidak mungkin. Maka dari itu, satu selesaikan dulu. Baru yang lain ikut merasa bahagia, merasa nyaman, dan merasa tenang. Itu yang kedua. Yang ketiga, sistem keluarga menampakkan dorongan untuk mencapai keseimbangan emosional yang diungkapkan dalam konseling. Jadi konseling itu sebenarnya apa? Konseling keluarga itu sebenarnya apa? Ya sebenarnya apa? Mencakup semua anggota keluarga, semuanya, tidak terkecuali. Anak yang sehat secara mental itu juga akan diperiksa, akan dikonseling. Jika misalnya ada saudaranya yang bermasalah secara mental. Di sini sistem keluarga yang akan dikonseling. Jadi tidak mungkin satu dibiarkan, sementara satu diperhatikan. Tidak mungkin. Karena apa? Semua ada interaksi satu sama lain. Misalnya adiknya nangis terus, adiknya susah diatur. Maka konseling keluarga itu bukan hanya mensasar adiknya saja, tapi perhatikan, cek kakaknya. Kakaknya kelihatan bagus nggak? Misalnya mentalnya bagus nggak? Bagus. Dia bersemangat, sekolah rajin, segala macam. Tapi adiknya nangis terus. Maka dicek ke kakaknya bagaimana interaksi dia dengan adiknya. Apakah ada masalah di situ atau bagaimana? Mungkin saja peran dari interaksi antar kakak adik inilah yang menyebabkan adiknya sering menangis. Maka asumsi ini menjadi penting. Jadi yang dikonseling dalam satu keluarga itu bukan cuma satu orang saja, tetapi secara utuh, secara keseluruhan. Dan yang keempat, hubungan di antara kedua orang tua mempengaruhi hubungan antar anggota keluarga. Nah ini dia. Hubungan harmonis antara ayah dan ibu itu memegang peran yang sangat penting dalam hubungan sesama seluruh anggota keluarga. Jadi kalau misalnya anaknya stres, coba tengok hubungan antara orang tua. Ada nggak yang bermasalah? Nah itulah beberapa asumsi yang bisa diambil ketika melihat pengertian konseling keluarga. Karena itu konseling keluarga itu adalah proses interaksi antara konselor dan konseling dengan tujuan apa? Untuk mendapatkan kenyamanan dan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh keluarga. Nah itu dari pengertian. Sekarang kita pindah sedikit ke bagian sejarah. Kita lihat sejarahnya ini. Sebenarnya sejarah dasar dari perkembangan konseling keluarga itu dimulai di awal-awal abad 20. Awal-awal abad 20 sekitar tahun 1920-an, 30-an itu ya awal-awal abad 20 ya. Dan itu terjadi di Eropa. Berkembang ya, berkembang sedemikian rupa. Tapi yang tidak kalah penting di samping berkembangnya konseling keluarga di awal abad ke-20 di daratan Eropa, jangan abaikan juga peran dari perkembangan bagian ini di kawasan Amerika Serikat pada awal tahun 90-an. Sorry, tahun 60-an. Kenapa? Di situ juga mulai berkembang adanya pusat-pusat konseling, adanya organisasi atau asosiasi yang mulai menaruh perhatian terhadap pentingnya family therapy atau konseling keluarga. Jadi ada dua bagian penting dari sejarah perkembangan konseling keluarga yang terjadi pada awal abad 20, yaitu pertama di Eropa dan di Amerika. Nah, perbedaan di antara keduanya itu hanya terletak pada satu aspek. Apa? Bahwa aliran Eropa itu cenderung praktis. Eropa ya,
cenderung praktis. Kenapa? Ya karena mereka hanya memikirkan praktiknya bagaimana, tapi tidak pernah memikirkan lebih jauh ke depan bagaimana secara teoritisnya dikembangkan dan dibentuk sejak awal. Sehingga apa? Eropa hanya sekedar praktiknya saja. Tetapi kalau di Amerika itu sudah mulai berkembang secara masif, secara akademik, secara teoretis. Karena apa? Karena di Amerika dikembangkan praktek-praktek yang berdasarkan teori yang dikembangkan. Jadi bersifat teoritis intinya. Atau academic setting. Itu perbedaannya di Amerika dan Eropa. Nah, perbedaan yang terjadi itu kalau disimpulkan itu ada 3 perbedaannya. Pertama, minat pakarnya. Kalau di Eropa, pakar-pakarnya itu justru berasal dari para dokter, terutama dokter kandungan atau obsgyn, obsgyn, obstetri dan ginekologi atau dokter kandungan. Gitu. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena justru persoalan keluarga itu dimulai ketika para suami istri itu datang ke dokter memeriksakan kandungannya, dan di saat itulah juga muncul keluhan-keluhan para suami istri itu laporan begini-begini. Seperti, Pak dokter, saya ini sudah periksakan istri saya. Tadi kan saya kok Pak ya, ngeluh ini, saya ngeluh. Kenapa? Kok saya kurang bahagia dengan istri saya? Muncullah yang begitu-begitu di kalangan para pasien kepada dokter-dokter kandungan mereka. Nah, tadinya dokter itu hanya merespon, misalnya dia hanya mengurusi aspek masalah kandungannya. Tapi lambat laun, akhirnya dokter itu juga berminat untuk menasihati. Kalau mereka mengeluhkan hubungan seksual suami istrinya itu tidak maksimal, maka dokternya kasih nasihat, gini aja, udah sabar-sabar. Kasih nasihat, kasih masukan. Kemudian ada misalnya dokter itu biasanya hanya ngurusi persoalan kandungan, bagaimana asupan vitamin untuk ibu hamil, tapi juga ditimpali juga dengan masalah hubungan keluarga, hubungan antar saudara, hubungan antar keluarga dan lain sebagainya, sampai melebar kemana-mana. Nah, akhirnya ya sudah langsung berubah. Yang tadinya dia hanya sebagai dokter kandungan bertambah, berubah dan bertambah menjadi dokter spesialis problem rumah tangga. Jadi minatnya berkembang, bukan cuma aspek yang ditekuni saat itu saja, tapi juga berkembang menjadi konseling keluarga. Yang kedua, pasien keluarga di Eropa itu lebih banyak suami istri yang bermasalah dalam hal-hal seksual. Sedangkan di Amerika itu masalah keluarga itu gabungan, bukan cuma masalah hubungan seksual, tapi juga masalah suami istri dan masalah keluarga. Marriage counseling dan family counseling. Jadi digabung. Kalau di Eropa itu cenderung masalah-masalah yang berhubungan dengan eh, keahlian dari dokternya, misalnya hubungan seksual, masalah kerumitan rumah tangganya dengan istri suami. Tapi kalau di Amerika sudah mulai digabung. Nah, sekarang sudah mulai banyak mereka mendatangkan masalah yang beragam, mulai dari kasus-kasus rumah tangga, kasus kekerasan rumah tangga dan lain sebagainya. Lebih kompleks dibandingkan yang ada di Eropa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dukungan masyarakat terhadap konseling keluarga lebih luas di Amerika daripada Eropa. Jadi dengan berkembangnya tadi itu ya, berkembangnya teori-teori tentang konseling keluarga itu justru membuat semaraknya animo masyarakat terhadap peran penting dari konsep konseling keluarga. Jadi didukung oleh masyarakat. Dan itu juga berpengaruh. Yang berpengaruh juga ternyata apa? Tradisi religius
di Eropa dan Amerika. Kalau di Eropa cenderung dia ketat dan terikat dengan lembaga gereja ya, agak sedikit tertutup. Tetapi di Amerika dengan konsep masyarakat yang liberal, maka itu terbuka. Mereka berani untuk apa namanya? Berani untuk menentukan pilihan-pilihannya. Nah, ini akibatnya membuat Amerika itu berkembang pesat itu, pusat-pusat perkembangan ilmu sosial dan juga berkembangnya pusat-pusat family counseling dan teori-teorinya sekaligus. Jadi ini yang membedakan antara model Eropa dan Amerika. Satu minat pakarnya, kalau di Eropa itu cenderung apa namanya berasal dari dokter, tapi kalau di Amerika cenderung sudah mulai lahir kelompok-kelompok teoritikus yang minatnya ada di konseling keluarga. Yang kedua, pasien di Eropa itu banyak yang bermasalah dalam hal seksual. Tapi kalau di Amerika Serikat, kompleks, multi kompleks, gabungan antara konseling rumah tangga dan konseling keluarga. Konseling suami istri maksudnya dan konseling keluarga. Dan yang ketiga, dukungannya. Kalau di Eropa cenderung tertutup, ketat pada lembaga gereja, tapi kalau di Amerika Serikat liberal, jadi terbuka, sangat terbuka. Sehingga apa? Ini membuat ekses positif bagi perkembangan teori-teori ilmu sosial dan juga teori-teori konseling keluarga. Nah, itulah perbedaan di antara model Eropa dan Amerika. Nah, sekarang kita lihat sejarah konseling keluarga di Eropa apa saja. Ini saya mencatatkan beberapa hal yang penting, walaupun di luar ini juga banyak. Jadi kalau kalian baca buku-buku yang berhubungan dengan konseling keluarga akan muncul tuh beberapa sejarah. Dan ini saya hanya membuat ringkasannya saja. Seperti pada tahun 1919 itu ada seorang dokter. Ini dokter ya, Magnus Hirschfeld. Itu mendirikan klinik pertama untuk pemberian informasi dan nasihat tentang masalah seksual di Berlin Institute for Sexual Science. Demikian juga Karl Kautsky mendirikan pusat informasi dan advis yang sama di Vienna, Austria tahun 1922 dan juga di Berlin tahun 1924. Dari sini kemudian berkembang pusat-pusat konseling perkawinan di Jerman dan di Austria. Muncul, marak. Dan cenderung maraknya pusat konseling perkawinan itu didukung atau disupport oleh para dokter spesialis kandungan. Magnus ini dokter kandungan ya. Kautsky juga dokter kandungan. Semuanya dokter kandungan. Ya sama seperti yang saya sampaikan tadi di awal, awalnya dia datang untuk konsultasi kasus kandungannya, masalah kandungannya. Tapi kemudian berkembang menjadi masalah keluarga. Nah, itulah beberapa perkembangan awal di Eropa yang terjadi pada awal abad 20. Tahun 1999, 1919, kemudian tahun 1922, tahun 1924, dan tahun 1932. Nah, sekarang yang di Eropa, yang di Amerika Serikat sekarang. Beberapa catatan penting terkait perkembangan konseling keluarga. Kita lihat yang pertama, adanya perkembangan pendidikan keluarga dari unsur academic setting dan kemudian menjadi pendidikan orang dewasa sebagai setting lain. Artinya apa? Di Amerika berkembang konsep pendidikan orang dewasa atau pedagogy education, pendidikan orang dewasa. Ini sebenarnya berkembang dimulai dari munculnya academic setting tadi. Jadi bukan sekedar practitioner setting. Jadi mereka secara khusus sudah mulai menekuni bidang psikologi keluarga, sudah mulai menekuni bidang konseling keluarga secara khusus, dan mereka
menyatakan bahwa ini adalah aspek akademik. Maka muncullah pusat-pusat penelitian dan pengkajian di bidang konseling keluarga. Muncul di situ. Kemudian juga mulai munculnya konseling keluarga dan perkawinan, terutama dalam masalah hubungan antar anggota keluarga dalam konteks kemasyarakatan. Jadi di sana sudah mulai muncul pusat-pusat pengkajian, sekaligus juga di masyarakat muncul sudah, oh iya, saya punya masalah begini. Nah, sekarang secara teoritisnya bagaimana? Nah, mulai dikembangkan itu. Nah, dari situ kemudian tokoh-tokoh ini muncul, misalnya Ernest Rutherford Groves. Dia akademisi di University of New Hampshire, Boston University, dan terakhir di University of North Carolina. Beliau ini adalah perintis mata kuliah kehidupan keluarga atau family life yang merupakan mata kuliah pertama kalinya di Amerika Serikat yang memiliki kredit tertentu. Artinya apa? SKS-nya ada gitu. Jadi ditentukan, oh ini jumlah SKS-nya sekian. Kalau bahasa sekarang seperti itu. Dan dia, Grove ini juga berjasa membuat konferensi yang namanya Groves Conference on Conservation of Marriage and Family setiap tahunnya. Sejak tahun 1960-an. Bukan 1960-an. Sejak tahun 1930-an. Dan ini, konferensi ini adalah konferensi nasional tertua di Amerika Serikat untuk konselor perkawinan atau pendidik perkawinan. Dan dia juga berjasa, Groves ini berjasa mempelopori perkembangan lembaga yang namanya American Association of Marriage and Family Counselor. Ya, sekaligus juga sebagai presiden pertama. Di asosiasi ini punya peranan apa? Punya peranan bagaimana mengembangkan teori-teori konseling keluarga dan juga mensosialisasikan peranan dari seorang konselor perkawinan atau konselor keluarga. Disitulah berkembang ya dari peran dari Rose Groves ini tadi atau Ernest Rutherford Groves berkembang, dan ini berdampak munculnya banyak tokoh konseling keluarga, misalnya Abraham Stone dan istrinya Hannah. Mereka bekerja sama membuka pusat konseling perkawinan dan keluarga di Labor Temple, New York tahun 29. Kemudian Dr. Paul Poppens, dia mendirikan pusat konseling di Los Angeles tahun 30-an. Dan juga Dr. Emily Mudd, pendiri The Marriage Council of Philadelphia di tahun yang sama, 1930. Dan juga puncaknya adalah pada tahun 1957, hasil dari sidang tahunan AOA atau American Orthopsychiatric Association atau Asosiasi Psikiater Penyakit Tulang. Jadi ada bidang medis, bidang disiplin pengetahuan medis yang namanya ortopsikiatrik. Jadi psikiatrika untuk kasus-kasus tulang. Jadi orang kalau sakit tulang itu kan kadang menimbulkan aspek psikologis, psikiatris. Kadang mentalnya terganggu atau kadar kadar tensinya naik gara-gara dia mengalami gangguan tulang. Nah, itu ditangani oleh psikiater yang secara khusus dilatih untuk menangani kasus-kasus mental orang yang mengalami gangguan pada tulang. Nah, disitulah kemudian dari asosiasi ini muncul family therapy atau terapi keluarga. Nah, itulah sejarah singkat ya. Saya singkat saja supaya tidak terlalu banyak.
beberapa sejarah kemunculan konseling keluarga di Eropa dan Amerika Serikat. Yang Indonesia itu saya lewatkan saja karena cuma intinya adalah pada perkembangan konsep BK itu yang paling penting, bimbingan konseling. Jadi konseling keluarga itu dimulai dari konsep perkembangan guru BK terutama, guru bimbingan dan konseling, atau mungkin zaman dahulu ada guru BP diganti guru BK. Situ mulai banyak. Tahun 1950-an tuh banyak guru BP dan guru BK yang mengembangkan konsep konseling, dan salah satunya yang paling mencolok adalah konseling keluarga. Walaupun tidak secara langsung ya, tidak secara langsung menyatakan mereka adalah konseling keluarga, tapi apa yang mereka terapkan itu juga berhubungan dengan konsep konseling keluarga. Nah, sekarang kita lanjut ke tujuan konseling keluarga. Tujuan konseling keluarga ini ada dua. Pertama tujuan umum dan tujuan khusus. Yang tujuan umum apa? Satu, membantu anggota-anggota keluarga belajar dan menghargai apa? Secara emosional bahwa dinamika keluarga adalah kait-mengkait di antara anggota keluarga. Jadi, konseling keluarga itu memang punya tujuan, yaitu apa? Membantu memahamkan anggota keluarga bahwa masalah mereka itu ada kaitannya dengan masalah keluarga yang anggota keluarga yang lain. Jadi tidak bisa berdiri secara mandiri, tetapi serta-merta ada kaitannya dengan anggota keluarga yang lain. Yang kedua, untuk membantu anggota keluarga agar menyadari tentang fakta jika satu anggota keluarga bermasalah, maka akan mempengaruhi kepada persepsi, ekspektasi, dan interaksi anggota lain. Jadi apa? Konseling keluarga itu diminta untuk memberikan pemahaman bahwa anggota keluarga ini harus tahu bahwa satu masalah terjadi di satu keluarga itu pasti ada kaitannya, ada hubungannya dengan apa yang dirasakan, dipersepsi, diharapkan oleh anggota keluarga yang lain. Jangan-jangan masalahnya dari situ, gitu ya. Itu yang dicoba dipahamkan kepada anggota keluarga oleh konselor keluarga. Itu tujuan umumnya konseling keluarga. Dan yang ketiga, agar tercapai keseimbangan yang akan membuat pertumbuhan dan peningkatan setiap anggota. Jadi apa? Ya, konseling keluarga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan oleh semua anggota keluarga. Kenapa? Kan tadi sudah disebutkan di pengertian arti asumsi tadi bahwa satu keluarga bermasalah akan merembet ke anggota keluarga yang lain. Maka dari itu diperlukan adanya keseimbangan antara sesama anggota bahwa pemahaman ini penting. Jangan sampai keluarga menganggap tidak penting sehingga menyebabkan terjadi ketidakseimbangan. Dan yang keempat, untuk mengembangkan penghargaan penuh sebagai pengaruh dari hubungan parental. Itu tujuan konseling itu ya supaya apa? Ada saling menghargai antar sesama anggota dan juga saling menghargai peran penting dari orang tua misalnya. Anak tidak menghargai orang tua, apa dampaknya? Dampaknya gangguan ketidakseimbangan psikologis di kalangan keluarga. Kenapa? Tidak ada penghargaan dari anak kepada orang tua. Nah, itulah tujuan umumnya dari konseling keluarga. Sedangkan tujuan khususnya adalah ini, 4. Satu, untuk meningkatkan toleransi dan dorongan anggota-anggota keluarga terhadap cara-cara yang istimewa atau idiosyncratic ways atau keunggulan anggota-anggota yang lain. Jadi apa? Jadi sebenarnya obat untuk menyelesaikan masalah salah satunya adalah apa? Saling menghargai, saling toleransi terhadap sesama anggota keluarga. Misalnya keluarga ini anak adiknya punya prestasi, kakaknya harus menghargai. Maka dibutuhkan apa? Toleransi antar sesama keluarga atau sesama anggota keluarga. Dan itu menjadi salah satu cara untuk meningkatkan imunitas atau meningkatkan kesehatan anggota keluarga bersama-sama.
Itu satu. Yang kedua, mengembangkan toleransi terhadap anggota keluarga yang mengalami frustasi atau kecewa, konflik, dan rasa sedih yang terjadi karena faktor sistem keluarga atau di luar sistem keluarga. Kalau tadi apa saling menghargai, yang kedua, saling support jika ada anggota keluarga yang bermasalah, ada yang stres, saudara yang lain ikut mensupport. Ayo tenang deh, stres kamu tuh kakak tanggung, kakak ikut prihatin juga. Kayak begitu tuh. Dikembangkan sikap toleransi di antara sesama anggota keluarga untuk apa? Mengatasi problem-problem konflik dan kesedihan yang terjadi. Baik yang disebabkan karena hubungan antara keluarga ataupun hubungan dengan masyarakat yang lebih luas. Yang ketiga, mengembangkan motif dan potensi setiap anggota dengan cara mendorong, memberikan support, memberi semangat, dan mengingatkan anggota tersebut. Jadi, konseling keluarga bertujuan secara khusus untuk mendorong apa? Atau meningkatkan potensi apa? Bahwa setiap masalah didukung, setiap kesuksesan disupport, setiap kebahagiaan diaplaus. Gitu. Dan semua keluarga harus terlibat. Dan tidak boleh tidak ada yang terlibat. Harus semua terlibat secara bersama-sama. Dan yang keempat, mengembangkan keberhasilan persepsi diri orang tua secara realistik dan sesuai dengan anggota-anggota yang lain. Jadi apa? Secara khusus, konseling keluarga mencoba mengembangkan potensi keluar orang tua. Orang tua itu apa? Harus digugu dan ditiru dan dijadikan pengayom. Diambil peran orang tua sebagai posisi sentral dalam keluarga, dalam rumah tangga. Bagaimana? Ya, harus tunjukkan orang tua kita ini orang tua yang menyayangi, mendukung, lahir dan batin, material dan non material kepada semua anggota keluarga. Jadi dibentuk tuh persepsi tentang orang tua yang baik. Jadi konseling keluarga mendorong itu bahwa orang tua adalah sosok yang paling ideal untuk membangun anak-anaknya sukses di masa yang akan datang. Bisa saja selesai konseling keluarga itu kalau melihat oh ternyata anaknya stres, anaknya bermasalah itu kan orang tuanya. Nah orang tuanya diperbaiki dulu. Nah konseling keluarga fokus memperbaiki peran orang tua. Ya udah selesai itu. Masalah yang dihadapi anak selesai. Kenapa? Dimulai dari pucuknya dulu, dari atasnya dulu. Atasnya diselesaikan, maka yang di bawah ikut teratasi dan terselesaikan. Nah, itulah tujuan khusus dari konseling keluarga dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam setiap keluarga. Nah, itulah dari tadi pengertian, kemudian sejarah, dan tujuan. Nah, selanjutnya saya akan berikan kalian tugas berhubungan dengan ini dia. Tugas kelompok ya. Buatlah resume untuk sub materi teori-teori konseling berikut ini. Jadi kalian buat resume teori-teori konseling. Pembagiannya gimana? Oke, yang satu konseling teori konseling psikoanalisa. Kedua, teori terapi terpusat pada klien atau client center terapi. Ketiga, teori terapi Gestalt. Yang keempat, terapi behavioral. Kelima, logoterapi Frank. Dan yang keenam, rational emotive terapi atau RET. Nah, silakan nanti teori itu kalian resume bersama-sama dengan teman sekelompok dan nanti diketik di MS Word dan kemudian nanti diupload di tugas di Google Classroom. Nah, nanti saya akan nampilkan buku ini ya. Balik ini. Ini ya. Tidak tahu nanti ini kelihatannya tidak terbalik ya. Mungkin karena sekarang sedang masih belum pas. Tapi kalau nanti misalnya akan balik ya. Nah, susah ini. Jadi bukunya ini yang diresum. Nah, nanti di buku ini ada teori-teori tentang tadi, teori tentang apa?
psikoanalisa, kemudian ada teori tentang terapi terpusat pada klien atau client centered therapy, kemudian ada terapi gestalt, kemudian ada terapi behavioral, kemudian ada terapi logoterapi, Frankl, dan yang berikutnya yang kelima, 6 itu rational emotive therapy. Nanti silakan kalian diskusikan resume aspek-aspek apa, bagaimana terapinya, prosesnya bagaimana, tujuannya bagaimana. Ini tujuan, proses, dan tekniknya. Nanti buku ini akan saya scan dan saya bagikan ke setiap kelompok. Dan untuk kelompoknya nanti silakan kalian lihat di menu tugas di GCR. Kelompok mana membahas apa. Baik, itu ya tadi tugas untuk kali ini, tugas 1. Dan kemungkinan minggu depan saya langsung akan membahas 2 materi sekaligus. Ya. 2 materi sekaligus karena menyangkut berhubungan dengan batas waktu pelaksanaan UTS. Karena terus terang ini kita sudah mepet dengan waktu UTS. Jadi kita jujur ini berkejaran dengan waktu. Karena waktunya terbatas, kemudian ada kendala pada waktu pelaksanaan UTS, jadi ya mau tidak mau kita harus menyesuaikan. Saya pun juga hanya kerja keras untuk menyesuaikan. Jadi ya kita sama-sama menyesuaikan supaya nanti kita bisa menyelesaikan materi ini dengan baik dan lancar. Oke, saya kira cukup perkuliahan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan sebaik-baiknya ya modul tadi. Dan yang tidak kalah pentingnya, tolong kalian kerjakan tugas kalian masing-masing dan kalian lihat kelompoknya. Yang A silakan lihat di GCR kelas A. Yang B silakan lihat di GCR kelas B. Yang C silakan lihat di GCR kelas C dan kelas D silakan lihat di GCR kelas D. Baik, saya kira cukup perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.